Juni 2014 merupakan tahun di mana aku keterima bekerja di sebuah perusahaan di BSD City, Tangerang. Saat itu aku sangat menunggu-nunggu untuk segera bekerja di sana, karena sudah nganggur selama 2 bulan. Jika kalian pernah ke daerah BSD City, kalian pasti bakal disuguhkan pemandangan kota mandiri yang semuanya sudah tersedia di daerah itu. Mulai dari hunian, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Penghuninya di sana seolah diset untuk gak keluar dari daerah situ, soalnya sudah disediain sama pengembang. Tapi banyak yang belum tahu kalau sebenarnya daerah itu pada awal tahun 2000-an adalah sebuah kawasan jin buang anak. Kenapa disebut daerah jin buang anak? Soalnya daerah itu sebelumnya adalah perkebunan karet, belum berkembang, dan gak ada penghuni. Selain itu, di sana juga terdapat banyak banget misteri yang sampai sekarang gak ada jawabannya. Makanya banyak cerita beredar di sana kalau daerah itu dijadikan tempat untuk buang jin. Soalnya dulu kebun karet. Tapi disitulah muncul masalah baru sampai sekarang. Sampai aku mengalaminya sendiri selama 6 tahun bekerja di sana. Aku pribadi sebenarnya nyaman tinggal dan kerja di sana karena lingkungannya enak, teman-temannya juga sefrekuensi. Tapi karena bekas kuburan tempat kerjaku, jadi kurang nyaman dan banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialami. Baik itu sama security, karyawan, bahkan customer. Semuanya mengarah pada sebidang tanah yang diapit oleh 3 gedung yang belum tuntas pemindahannya. Jadi kira-kira begini denahnya. Di tengah-tengah ada lahan kecil yang dijadiin tempat parkir motor. Sementara gedung tempat aku kerja di gedung D. Awal mula aku masuk kerja sudah ngerasa hawa yang beda banget di sekitar gedung itu. Hawanya itu panas, yang mempengaruhi orang-orang yang bekerja di sana. Dalam artian keadaan kantor itu sering gak stabil. "Mas Galih, jangan pulang terlalu malam loh kalau di sini," celetus salah satu seorang security. "Loh, kenapa emang Pak? Gak boleh ya?" "Bukan gitu Mas, tapi kalau malam sering banget ada kejadian aneh kalau di dalam." Lalu saat itu juga pas kita ngobrol, alarm mobil bunyi sendiri. Padahal yang punya mobil tersebut belum turun dari gedung. Dan itu adalah sebuah ungkapan selamat datang dari penghuni kawasan. Saat itu aku gak terlalu memperdulikan itu. "Mas, pokoknya jangan pulang kemalaman, nanti ada yang ngikut." "Iya Pak, tenang saja, ini juga sudah mau pulang kok." Keesokan harinya aku terpaksa pulang rada malam, soalnya masih ada yang harus dikerjain di kantor. Saat itu aku di ruangan cuman berdua. Kami asik ngobrol dan dengerin musik. Tujuannya ya biar gak sepi. Lalu pintu lift kebuka dan kita auto ngelirik ke arah sana. Tapi gak ada orang yang keluar dari dalam lift. Mungkin teman di lantai atas atau bawah lagi ngisengin kita, pikirku. Beberapa saat kemudian pintu lift kebuka lagi dan kita otomatis ngelirik lagi ke sana. Dan lagi-lagi gak ada orang yang keluar dari dalam lift. Aku agak jengkel. Waktu itu mutusin buat ngecek ke sana. Lalu pintu lift aku pencet dan kebuka.
dan emang gak ada orang di dalam. Terus aku cek ke lantai atas dan bawah, sudah gak ada orang di sana. Akhirnya balik lagi ke ruangan. Gimana Li? Ada orang yang ngisengin gak? Tanya si Aris, teman kerjaku. Nggak ada Riz, lantai atas dan bawah kosong kok. Cuman kita doang kayaknya yang di gedung ini. Dan gak lama dari situ mesin fotokopi nyala sendiri. Riz, lo nyalain mesin fotokopi ya? Kagak Li, gue kan jauh dari mesin itu. Lalu kita hening saat itu. Aku perhatiin sekitar ruangan hawanya jadi beda banget kalau malam. 15 menit dari mesin fotokopi nyala, telepon kantor berdering. Perasaan gedung ini cuman kita berdua deh. Telepon kantor kan di-set pakai nomor extension dan gak bisa nerima telepon dari luar kantor kecuali disambungin dari resepsionis. Karena penasaran, aku mencoba angkat telepon di sebelah meja. Halo, selamat malam. 3 kali aku menyapa dan gak ada suara kedengeran sedikit pun. Pas mau aku tutup teleponnya, aku dengar suara kecil dari telepon itu. Tolong saya, tolong pindahkan saya. Saat itu juga aku langsung tutup teleponnya. 5 menit berselang, telepon itu bunyi lagi. Aku rada ragu buat ngangkat teleponnya. Kalau orang yang tadi gimana? Sementara si Aris gak mau ngangkat juga. Oke, karena penasaran aku angkat lagi teleponnya. Halo, ini dengan siapa ya? Hening gak terdengar suara sedikit pun. Lalu aku sapa lagi. Tolong jangan iseng ya, Mas, Mbak, dan jangan ganggu saya juga. Tolong saya, tolong pindahin kami. Ini siapa sih? Jangan iseng dong. Aku langsung tutup teleponnya. Soalnya takut juga. Kebayang kan? Ini sudah malam-malam di kantor. Ada yang telepon 2 kali dan isinya minta tolong. Riz, kita harus pulang sekarang juga. Ini sudah gak bener nih. Ayo Li. Kita langsung berkemas dan buru-buru ninggalin ruangan. Tapi setelah nutup pintu ruangan dan mau mencet tombol lift, tiba-tiba lift kebuka. Dan kita mutusin buat turun tangga manual dari lantai 5 ke lantai 1 daripada kejebak di dalam lift. Jadi setiap turun tangga manual, misal dari lantai 5 ke lantai 4, itu kita akan ngelihat pintu ruangan dan lift. Cepet Riz. Nah, pas sampai lantai 4 dan kita noleh ke pintu ruangan, di situ ada pocong dan kuntilanak pada ngeliatin. Malam itu kita berdua panik banget. Nyampe ke lantai 3 masih ngelihat pocong dan kuntilanak. Sampai ke lantai 1 atau lobi. Di situ ada nenek-nenek lagi duduk. Mas, kenapa Mas kok ngos-ngosan gitu? Ada pocong sama kuntilanak Pak di atas. Terus itu di lobi ada nenek-nenek mukanya hancur banget. Kan kemarin udah saya bilang, jangan pulang malam-malam kalau di sini Mas. Emang kenapa sih Pak? Mas Gali emang gak tahu ya? Enggak Pak, emang ada apa sih? Jadi ini tuh dulu bekas kuburan Mas. Makanya kalau malam suka banyak yang aneh-aneh. Saya mah udah biasa di sini. Pantesan nih kantor serem banget. Bekas kuburan.
Beberapa hari setelahnya aku iseng datang ke ruangan GA atau General Affair buat ngelihat CCTV pas malam itu. Dari CCTV itu kelihatan anak kecil yang iseng mencetin tombol lift. Terus di dalam ruangan kita nggak cuman kita berdua, ada banyak orang di situ. Orang-orang yang nggak kita lihat pada malam itu, tapi kelihatan dari CCTV. Dekat mesin fotokopi ada anak kecil. Di depan pintu keluar ruangan ada genderuwo. Dan di pojokan mengarah ke toilet ada cewek rambut panjang pakai baju putih. Setelah kejadian pada malam itu, aku mulai membiasakan diri dengan kehadiran makhluk-makhluk itu dan bersikap sebodoh amat. Toh aku nggak ganggu juga. Tahun 2015, di bulan Februari kalau nggak salah, tapi aku lupa di hari apa. Waktu itu jadwal kerja shifting, kadang masuk di hari libur atau weekend, kadang enggak, tergantung jadwal. Hari Sabtu kebetulan jadwal aku masuk sendirian. Setelah muter ngecek lapangan, aku mutusin buat istirahat di kantor. Soalnya sudah mau jam pulang atau jam 4 sore. Di dalam ruangan sepi, nggak ada orang selain aku. Agak takut sih sebenarnya, tapi toh masih siang, masa sih ada hantu, pikirku. Selang 15 menitan, aku dengar suara keran air kebuka. Lalu ada OB keluar dari dalam pantry dan nawarin minuman. "Mas Gali, mau saya buatin kopi?" Aku rada kaget. Soalnya saat itu tuh aku pastiin gak ada orang selain aku. "Gak usah mbak, gak apa-apa, bentar lagi juga saya mau pulang." Dia cuma tersenyum dan balik lagi ke pantry. Aku lanjut main komputer. Sudah mau jam 6 sore, saatnya pulang ke rumah. Tapi si Mbak OB kok dari tadi nggak balik lagi keluar pantry ya? Apa mungkin aku nggak lihat kali pas dia keluar ruangan? Yang aku heran pas bagian masuk dari Senin sampai Jumat, aku nggak pernah lihat OB itu di kantor. Apa jadwal masuknya pas weekend aja gitu ya? Minggu depannya aku kebagian masuk di hari Minggu. Dan pas sore ke kantor ada OB itu lagi. Lalu dia nawarin minum dengan gaya dan bahasa yang sama yang dia nawarin minggu lalu. Saat itu ada yang aneh sama wajahnya. Pucet banget dan rada bau gak enak. Dia nganterin minuman dan balik lagi ke pantry. Karena penasaran, aku ke pantry buat ngecek itu OB. Dan di sana nggak ada siapapun. Aku mutusin buat ninggalin ruangan dan nunggu di bawah di pos satpam. "Pak, kenal sama OB itu?" Soalnya saya nggak pernah nemuin dia kalau di hari kerja. "Mas Gali lagi nggak bercanda kan?" "Bercanda? Enggak kok pak. Tiap masuk weekend saya ketemu dia terus." "Mas, ini saya nggak maksud nakut-nakutin ya. OB yang mas maksud itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dia gantung diri di parkiran motor itu mas." "Gimana pak? Sudah meninggal 3 tahun yang lalu? Gantung diri di parkiran motor? Jangan bercanda deh pak. Aku sering ketemu dia kok tiap weekend. Tadi juga. Kalau nggak percaya, ayo kita ke atas sekarang." "Saya nggak bercanda mas. Bisa tanya security senior di sini." Saat itu aku nggak percaya sama omongan security kantor. Aku ngobrol kok langsung sama OB itu. Tapi emang aneh sih. Aku ngelihatnya setiap weekend aja dan nggak pernah ngelihat dia keluar ruangan. Dan seserem apa sebenarnya parkiran kantor itu? Besok malamnya
Sepulang kantor aku nyempetin buat ngecek ke parkiran. Masih jam 7 malam waktu itu. Parkiran masih penuh dan lampu masih nyala, jadi nggak terlalu serem. Tapi pas masuk ke dalam, suasananya beda banget. Di pojokan parkiran ada genset, dan di samping genset itu ada sosok tinggi gede, rambut panjang bertaring lagi, ngelihatin aku. Lalu mulai kelihatan pocong dan anak-anak yang aku lihat di CCTV waktu itu. Sudah keringetan dingin. Pas mau teriak gak bisa, mau lari juga gak bisa. Kaki kayak dikunci, kejebak di posisi yang aku gak tahu harus gimana. Saya gak berniat jahat, saya gak berniat ganggu kalian, dan jangan ganggu saya. Dan seketika aku diberi visualisasi kejadian saat gedung ini masih jadi perkebunan karet. Saat pembebasan lahan itu, banyak banget yang dijadikan tumbal dan dikubur di sekitar kompleks gedung, termasuk di parkiran ini. Di sekitar gedung, bekas kuburan sudah dipindahin ke tempat lain. Tapi di parkiran ini masih ada beberapa yang belum dipindahin. Ada pocong, kuntilanak, dan genderuwo emang tinggal di situ. Tapi lebih banyak pocong. Hampir di setiap gedung ada pocong. Dan OB yang aku lihat tiap weekend itu sebenarnya adalah pocong. Aku taunya ketika lihat CCTV GA beberapa hari setelah kejadian itu. Yang aku ajak ngobrol itu adalah pocong, tapi aku ngelihatnya kayak manusia pada umumnya. Sampai terakhir aku di kantor itu, hawanya masih tetap gak enak, panas.